Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat pembelajar kampus desa dimanapun Anda berada. Kita bertemu dalam sebuah serial pembelajaran terbaru yang diinisiasi oleh Kampus Desa Indonesia. Kita memasuki sebuah rubrik yang bernama Melawat Semesta. Pada edisi perdana ini, Kampus Desa Indonesia berkunjung ke perguruan Pancadharma Bayu Suci. Hadir di sebelah saya Perguruan Bayu Suci. Hadir bersama saya Master Tuan Guru Bapak Nuryanto Adipuro. A-nya itu apa Pak? Atmo jiwa. Jiwa yang suci. Jiwa yang suci. Assalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian, sahabat pembelajar kampus desa dimanapun Anda berada, malam ini kita mencoba untuk membaca alam semesta, jagat raya, makrokosmos melalui diri kita sebagai jagat mikronya, mikrokosmos yang ada di dalam diri. Karena baina mikro dan makro itu sebetulnya bersambung. Betul. Begitu Pak Nur. Yes. Begitu adanya. Ini kenapa sih kita mengangkat tema ini? Pak Nur, di manusia modern, kalau saya mau memberikan label dewasa ini pada masyarakat yang ada di sekitar kita, seringkali masalah yang paling kompleks yang dihadapi oleh mereka adalah mereka tidak tahu jati dirinya. Jati diri. Tidak mengenal dirinya. Kemudian mereka disibukkan dengan hal-hal di luar diri mereka sehingga mereka tercerabut. Saya meyakini ada banyak cara untuk menemukan jati diri. Yes. Apakah belajar akademik, apakah belajar agama dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya juga meyakini ada cara cepat. Cara cepat, ekspres. Kita kan manusia Indomie ya. Shortcut. Kita tuh manusia instan. Susunya saja susu instan. Generasi speedy. Saya meyakini ada cara cepat lah bagi kita manusia modern untuk lebih memahami diri, mengenal diri, mengenal jagat yang ada dalam diri kita, sehingga kita juga mengenali jagat yang ada melingkupi kehidupan kita ini. Betul. Nah, kalau menurut Pak Nur ini langsung ya, nanti ada tahapan kita ngomong apa dulu, setelah itu yang paling penting kita ngomong bagaimana. How ya. How to-nya. Dimulai dari how. Pertanyaannya sebetulnya bagaimana sih cara mengenal diri ini? Ada yang harus mengenali nafsunya, ada yang mengenali keinginannya, harapannya, bahkan ada yang harus mengenali titian jejak layar di atasnya, artinya aku anak sopo, putune sopo, sampai turunan sopo, atau memang cukup dari mengenal yang sudah kita lakukan sehari-hari atau setiap saat. Contohnya bernapas. Nah, monggo Pak Nur. Matur suwun Pak Agung. Matur suwun teman-teman dari kampus desa. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan selamat datang sudah rawuh ke tempat saya dan membawakan saya oleh-oleh pertanyaan. Jadi berbicara manusia, kita berbicara manusia dari berbagai latar pendekatan, khususnya orang Indonesia, dispesifikkan lagi khususnya orang Jawa, itu sangat menarik. Ada yang mempelajari dari dalam, ada yang mempelajari dari luar, ada yang mempelajari dari dua-duanya. Nah, kalau pertanyaannya tadi how to, terus ditingkatkan lagi cara yang paling ekspres atau paling cepat seperti apa. Sebenarnya dunia ini sudah selesai. Kita sudah terlahir.
Oke. Saya ulangi lagi, kalau kita berbicara jagat ageng atau dunia besar, dunia ini sudah selesai. Kalau berbicara diri kita sudah terlahir. Lalu bagaimana mengenalinya? Sebenarnya bukan tentang kenal atau tidak masalahnya. Kita sudah berada di dalam diri kita sudah berada di semesta ini. Pertanyaannya bukan mengenali, bagaimana menyadarinya. Berarti kesadaran. It's so different things. Itu sesuatu yang berbeda. Kalau mengenali berarti kita dari kondisi tidak tahu. Tapi kalau kita menggunakan istilah menyadari, dari kondisi tahu, tapi abai. You know what I mean? Orang yang lalai. Yes. Tepatnya kita bukan tidak kenal, Bu. Bukan tidak kenal. Karena kenapa? Saat kemauan kita tidak tercapai, manusia ada yang nangis, ada yang frustasi. Dia sudah mampu bereaksi. Saat kita senang, kita ketawa. Saat kita mulus, kita BAB. Saat kita berkumpul sama teman, kita senang. Itu bukan mengenali. Berarti kita harus menyadari sebenarnya sudah terjadi sebuah proses alamiah di dalam diri ini. Siapa manusia sebenarnya? Kan pertanyaan itu kan? Apa hubungannya dengan makro? Pertanyaan yang kedua. Bagaimana mengenalinya? Satu. Kalau tadi panjenengan berbicara kita hidup di zaman apa tadi? Modern serba instan. Serba instan, serba godok dan goreng gitu kan. Yang ditinggalkan oleh dunia modern, kebiasaan orang-orang lama adalah satu. Kita hidup dalam kondisi cepat. Bahasa guru saya, restless. Kita kurang beristirahat. Lah, beristirahat ini bisa dimaknai muhasabah dalam Islam, bisa dimaknai semedi di Jawa, bisa dimaknai meditasi kalau di Hindu dan Buddha, bisa dimaknai mindfulness dalam bahasa kekinian. Sebenarnya kita hanya kurang istirahat saja. Istirahat menyaksikan apa yang terjadi. Berarti butuh wakaf ya, supaya kita bisa mauquf. Nah, kafa yakifu ya. Kira-kira itu kan, satu. Jadi sedikit saya cerita, bukan kita tidak kenal, kita nggak sadar. Nah, kenapa nggak sadar? Selalu melihat apa yang bisa dilihat, lupa merasakan apa yang tak nampak. Selalu melihat apa yang dilihat dan lupa merasakan apa yang tak nampak. Apa itu? Nafas. Nafas tak nampak, tapi ada. Nah, mata bisa melihat, telinga bisa mendengar. Nah, selama kita terpandu, tertarik jauh kepada apa yang kita lihat, ya kesadaran kita hanya akan sejauh mata kita. Selama kita terpandu, terlead, terbimbing, terdistorsi, whatever namanya, kita akan dibimbing oleh telinga kita. Jadi kita lupa menyadari horizon kita ya sebatas mata kita memandang, telinga kita mendengar. Betul. Padahal behind itu semua, beyond ya, beyond itu ada yang lebih, ada ya sesuatu yang lebih besar. Sehingga muncul dua pemahaman, ada jagat alit, ada jagat ageng. Di pemahaman ini juga tidak semuanya setuju bahwa jagat alit itu manusia. Tetapi ada yang mengatakan jagat ageng itu manusia. Ada juga yang mengatakan bahwa jagat alit itu semesta. Kenapa? Karena apa yang ada di semesta ada di sini. Apa yang ada di sini ada di semesta. Cuman bentuknya berbeda. Sebentar, Mas Nur. Ini menarik, sahabat pembelajar kampus desa. Apa yang ada di luar ada di dalam diri kita. Betul. Meskipun memiliki dimensi, baik apakah itu bentuk, ukuran dan segala macam yang berbeda. Betul. Tetapi sejatinya apa itu tanda kutip berarti pola mungkin ya. Pola atau sistem yang ada di luar diri kita itu juga berlaku di dalam diri kita. Sangat. Oke, mungkin lebih jauh lagi. Nah, pertama, hukum di semesta itu adalah tidak ada, tidak ada. Tidak From ada. Nothing, everything, then nothing again. Gitu. Nah, di tubuh kita, makan, dikunyah, ke perut, keluar. Lurus, tekuk, lurus lagi. Ada sebuah siklus kosong, isi, kosong. Dan itulah hukum semesta. Malam, siang, sore, malam, pagi lagi. Itu hukum semesta. Tubuh kita juga begitu. Didesain seperti itu. Melek, nutup, melek lagi. So hidup hanya seperti itu. Tapi ada titik persimpangan yang seringkali menjadi titik kritis. Apa itu? Titik pergantian antara lurus menuju bengkok dan bengkok menuju lurus. Titik ketika perubahan antara terang dan gelap. Yes. Titik di mana zona abu-abu itu ada. Yes. Nah, bagaimana kita memahami proses dinamika yang terjadi di antara 0
sampai 10. 1 kan gitu ya. Kalau binarial ya 01 dan binary 0 dan 1. Yes. Ya tadi jawabannya. Siapa saja yang mampu berhenti dalam kekinian, dia akan mampu memahami itu. Kuncinya berhenti dari kekinian. Ya. Bahasa Arabnya hadir di saat ini. Bahasa meditasinya life and present moment. Bahasa meditasinya ada yang sudah-sudahlah, yang belum-belum. Itu hukum sebenarnya. Nah, manusia modern memaknai sesuatu. Ciri-ciri orang modern adalah mengadopsi, manipulasi, ya kan? Pokoknya ada sisinya itu. Kalau bahasa itu kan bahasanya agak agak tinggi dan agak negatif. Tapi kalau niru, niteni nambahi kan lain. Aku tak udun turun aja. Niru, niteni nambahi gitu. Permasalahan terbesar di dunia Cina rame dengan Amerika itu masalah niru nambahi kan. Itu permasalahan antara 4G, 5G dan lain-lain gitu kan. Israel dan Palestina itu kan tentang itu saja. Nah, saat manusia terlalu cepat berpikir, dia akan lupa menikmati indahnya tidak berpikir. Ketika kita terlalu cepat berpikir, dia akan lupa kita akan menikmati indahnya tidak berpikir. Padahal kalau kita mau memahami semesta, kita tidak semuanya harus mengandalkan pikiran. Enggak semuanya. Dan itulah yang sering hilang. Kalau dalam sholat ada tumakninah. Ada titik sepersekian gitu kan. Tapi maksud bukankah pikiran itulah yang membedakan kita? Bukan. Dengan makhluk yang lain. Yes. Gitu kan? Iya, oke. Pertanyaan menarik kan. Ada utek menungso, utek mamalia kalau dalam sains katanya neuroscience itu, kemudian utek reptil. Ya. Reptil itu ya semacam boyo kan. Semacam ulo. Boyo gitu kan. Kemudian mamalia semacam kambing. Terus anjing, kemudian manusia. Apa yang membedakan? Memang satu, kemampuan mengkreasikan, mencipta hal yang baru. Monyet bisa niru, macan bisa niru, buaya bisa niru, tapi tidak mampu menciptakan. Nah, ini kelebihan manusia, ini juga kekurangan manusia. Karena saking mampunya menciptakan, KBKP dicipta mung sesuai karpe dewe. Sehingga lupa bahwa ada hukum batasan-batasan di sistem yang semesta. bekerja nggak boleh dilanggar juga. Betul. Oke. Maka berhenti di dalam kekinian itu adalah salah satunya. Kalau di tradisi-tradisi di agama, di Buddhis itu menjadi sesuatu yang wajib. Mengamati. Apa itu? Nafas. Apa itu? Pikiran. Sekarang banyak buku-buku bercerita di barat tentang bagaimana memprogram pikiran. Bagaimana menguatkan pikiran. Bagaimana mengarahkan pikiran. Tapi jarang sekali pembelajaran tentang bagaimana mengenali pikiran. Menyadari pikiran. Nah, orang-orang Jawa, orang-orang Nusantara banyak mengenali alam ini melalui dirinya dan banyak mengenali dirinya melalui alam. Oke, contohnya. Contoh ya. Kalau manusia kedinginan, tubuhnya menggigil. Kenapa? Ya, itu proses alamiah tubuh untuk menyesuaikan suhu. Oke, berarti kan suhu itu akan berubah manakala kita bergerak. Oke. Kalau manusia sedih, nangis, matanya keluar air mata. Kenapa itu terjadi? Karena ada sebuah proses pergesekan emosi di situ. Alam kan juga begitu. Ada petir menghasilkan hujan, ya kan? Ada banjir menghasilkan lumpur, ada letupan menghasilkan lahar. Siklusnya sama. Cuman kita terlalu jauh melihat. Tidak terlalu membanding-bandingkan manusia dengan teknologi. Secara awalnya teknologi diciptakan sebagai alat bantu. Tapi sekarang sudah kebalik. Sekarang kebalik. Orang delok Facebook sedino meriang. Jadi kan Facebook bukan lagi alat bantu. Teknologi bukan lagi alat bantu, tapi kita sudah adiksi ke situ lah. Ini kan lepas. Bagaimana kita bisa mengenali bahasa panjenengan? Ya satu. Sempatkanlah meneng sebentar. 2 menit, 3 menit, bahkan 1 menit. Kenapa sih kalau aku senang kok nafasku melambat? Kenapa kalau aku takut kok nafasku cepat? Kan gitu kan? Kenapa kalau aku senang kok mataku melebar? Kenapa kalau aku sedih kok badanku cenderung nunduk? Nah, ini hanya bisa ditemukan kalau kita melambat. Nah, semesta juga begitu. Ternyata angin yang sepoi-sepoi itu menenangkan. Ternyata angin yang kencang itu ya bisa menenangkan, bisa tidak, tergantung kita apa. Kalau kita berlayar, angin yang kencang menenangkan. Tapi kalau kita sedang duduk santai ya tidak.
Itu hanya bisa ditemukan kalau kita mampu berhenti di dalam kekinian, mengamati keberadaan, istirahat di dalam kekinian. Penyakit orang modern sehingga muncul penyakit aneh-aneh karena kurang istirahat. Harusnya matanya tidur tapi pikirannya bergerak. Harusnya di rumah hanya mikir yang di rumah tapi mikir kantor. Harusnya liburan mikir liburan tapi mikir orang di rumah. Padahal di kantor mikirin rumah. Nah, seperti itu kan. Ada di Blitar mikir Malang, ada di Malang mikir Blitar. Ya, ini berarti kan tidak istirahat. Nah, istirahat ada yang istirahat pikiran, ada yang istirahat tubuh, ada yang istirahat pemikiran. Beda antara pikiran dengan pemikiran. Beda. Pikiran itu reaksi alami. Tapi kalau pemikiran bentuk atau produk pikiran. Pemikiran Anda tentang sebuah konsep. Nah, itu sudah bentuk yang lain. Pikiran itu sebuah reaksi alami. Pikiran. Yang dibawa-bawa manusia adalah pemikiran, konsep. Kalau psikologi begini, psikolog begini, ya kan? Agama begini. Lah, itu yang membuat kita tidak mampu beristirahat. Tidak nyenyak tidur. Tidak nyenyak tidur. Kira-kira begitu, Pak. Nah, kalau yang kebanyakan tidur seperti saya ini, jangan-jangan nggak punya pikiran. Enggak. Karena tadi babnya tentang hukum alam dan semesta, jagat alit, jagat ageng. Hukum di alam itu begini. Yang saya temukan dari guru-guru juga dan saya alami adalah hukum alam itu berproses, bertahap. Seperti olahraga. Olahraga yang baik itu kan berproses. Lah, kalau kita sekali langsung lari genjot, itu bukan olahraga namanya. Menyiksa. Kita nanam pohon, bertumbuh, berproses. Nah, tapi dunia modern kan memotong proses. Satu sisi menguntungkan, satu sisi juga bisnis, tapi satu sisi yang lain itu merusak ke alamnya. Yang namanya alaminya rusak, kita tinggal menunggu apa yang akan terjadi. Pasti akan ada kerusakan di sana juga ya, sebagai implikasi. Baik, istirahat itu berhenti dari kekinian, diterjemahkan sebagai istirahat dari pikiran, istirahat secara fisik, kemudian istirahat dalam pemikiran, dalam konsep hidup. Oke. Kemudian apalagi setelah berhenti dari kekinian? Dari berhenti dari kekinian yaitu mengamati fenomena emosi, perasaan. Baru setelah berhenti dari kekinian, kita ke pengamatan perasaan, emosional. Perasaan. Oke. Saya mau kembali sebentar ke kesadaran, Mas Nur. Siap. Sebetulnya kesadaran dan emosi itu apa sih? Apakah dia itu adalah sebuah proses mental atau hanya murni reaksi yang tumbuh? Artinya dia tumbuh secara pasif ketika ada stimulus, atau memang dia dibangkitkan dari dalam proses inner? Kesadaran itu tidak tiba-tiba. Ada yang sifatnya alami, ada yang memang harus diolah. Contoh begini, kontekstual. Saat kita macet, ya kan, kita merasakan jalan raya itu tidak menyenangkan, ya kan, karena kita sedang di dalam bagian itu kan. Sehingga apa yang terjadi? Kenapa kita merasa sedih, marah, bahkan mangkel, stres bahkan? Karena kita tidak ada jarak lagi dengan kejadian itu. Oke ya. Kemudian kondisi yang kedua adalah kita sedang tinggal di satu tempat, hotel atau tempat ngopi dan lain-lain. Kita ngamati macet. Kita hanya menjadi pengamat. Jadi pengamat. Apa yang terjadi responnya? Ya, it's okay kan? Berarti kesadaran itu kontekstual gitu. Kenapa kita menjadi kemerungsung, menjadi macam-macam? Karena kita tidak bisa lagi membedakan mana aku yang mengamati, mana kejadian yang gua amati. Nah, itu kesadarannya. Sedangkan posisi idealnya adalah kita sebagai pengamat. Yes. Oke. Baik, diskusi ini masih akan berlanjut. Kita masih akan mendalami tentang pengenalan emosi atau perasaan. Silakan diambil kopinya, kemudian disulut rokoknya sambil mengikuti pariwara berikut. Berikut ini.